Tama memikirkan sesuatu dan menambahkan, omong-omong Anda dapat menyaring informasi rekrutmen dari perusahaan target. Stasiun tentara tewas relatif tertutup. Mereka tidak boleh merekrut karyawan dari luar, jadi perusahaan-perusahaan ini tidak boleh menyebarkan informasi rekrutmen ke dunia luar. Tentu saja kita tidak menutup kemungkinan mereka akan melepaskan bom asap ke dunia luar. Jadi kondisi ini tidak cocok untuk screening, tapi lebih cocok untuk menyoroti tersangka utama. Jika beberapa perusahaan yang akhirnya kita saring ternyata benar-benar tidak memiliki informasi rekrutmen apapun, maka perusahaan-perusahaan ini secara alami akan lebih curiga dan dapat diprioritaskan untuk penyelidikan mendetail. Ya, Duncan juga berkata dengan heran. Tuan Renza memiliki rasa investigasi yang kuat. Tama berkata dengan rendah hati. Dibandingkan dengan detektif Duncan, saya hanyalah seorang amatir. Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, sekarang Inspektur Duncan punya arahan. Mari kita coba mengambil tindakan dan melihat apa ada sesuatu yang memerlukan bantuan dan dukungan saya. Duncan mengangguk dan berkata, pertama, tahap utamanya adalah pengumpulan informasi. Tahap kedua adalah seleksi informasi, dan tahap ketiga adalah investigasi lapangan. Bagian tersulit sebenarnya adalah tahap pertama. Ada terlalu banyak perusahaan industri dan pertambangan di seluruh dunia. Pertama-tama kita harus mengumpulkan informasi mereka satu persatu dan menjadikannya database internal. Dan kemudian gunakan metode eliminasi untuk memfilter dari database ini. Ujian terbesar departemen ini adalah koleksinya harus cukup lengkap. Jika tidak, jika perusahaan target lolos, semua upaya penyaringan selanjutnya akan sia-sia. Agam, yang biasanya bertanggung jawab atas bisnis eksternal keluarga, mau tidak mau menghela nafas ketika mendengar ini. Data ini sangat besar. Data informasi perusahaan beberapa negara dapat diperoleh melalui koneksi. Tapi bagi sebagian besar negara, kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Kita harus menemukan cara untuk mengumpulkannya secara online, dan pemeriksaan selanjutnya juga merupakan beban kerja yang besar. Banyak kondisi yang baru saja disebutkan memerlukan perbandingan manual dan verifikasi satu persatu. Duncan mengangguk, beban kerjanya memang sedikit lebih besar. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah arah yang memiliki peluang, yang jauh lebih mudah daripada mencari jarum di tumpukan jerami di tengah lautan manusia yang luas. Nicholas berkata dengan anggun saat ini, tidak masalah. Betapapun beratnya beban kerja, kita harus melakukannya. Mari kita habiskan $1 miliar untuk mempersiapkan ini dulu. Tama tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini dan berkata, mungkin ini tidak sesulit yang kita duga. Semua orang setuju secara serempak. Memandangnya, bertanya-tanya apa dia punya ide baru. Tama berkata saat ini, hal-hal ini seharusnya dapat diselesaikan melalui AI. Basis data informasi AI saat ini telah diperbarui hingga tahun ini, atau bahkan sebulan yang lalu. Selain rahasia inti berbagai negara, semua konten dan informasi yang dapat dicari di internet disimpan dalam database informasi AI. Selama kita melatih AI dengan baik, sampaikan kebutuhan kita, dan biarkan AI membantu kita menyaring data yang sangat besar. AI, orang tua itu baru saja sembuh dari penyakit serius dan tidak tahu banyak tentang AI. Namun, Marshall dan Agam relatif muda dan memiliki pemahaman mendalam tentang tren di berbagai industri di seluruh dunia. Duncan sebagai seorang detektif memiliki pengetahuan teknologi tinggi. Dia juga sudah banyak mengenalnya, dan dia juga tahu sesuatu tentang AI. Ketika mereka mendengar bahwa Tama berencana menggunakan teknologi AI untuk menyaring lokasi tentara yang tewas dari Black Mamba, ketiganya merasa meski arahan tersebut layak dilakukan, namun mereka semua merasa akan sangat sulit untuk melaksanakannya. Agam, yang akrab dengan lanskap bisnis di Amerika Serikat,
tanpa sadar berkata, sekarang teknologi ini hampir seluruhnya terkonsentrasi di tangan beberapa perusahaan. Meski negara lain juga ingin mengejar ketinggalan, kesenjangan generasi terlalu besar. Sama seperti industri chip, industri ini tidak dapat dibangun hanya dengan melakukannya. Apalagi tata ruang industri keluarga Poland saat ini tidak mencakup bagian AI. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan menggunakan AI? Kita tidak bisa memberitahu perusahaan AI tentang kebutuhan ini dan membiarkan mereka menghitungnya untuk kita, bukan? Tama tersenyum dan berkata, ada satu hal yang belum aku sampaikan pada kalian. Simon Rothschild telah setuju untuk membangun satu untuk keluarga kerajaan Nordik, satu set model AI yang lengkap, dan keluarga kerajaan Nordik hanyalah wali di dalamnya. Pemilik sebenarnya dari model AI ini adalah saya. Saya akan memberitahu Sofia dan memintanya untuk mendesak keluarga Rothschild untuk membangun model AI sesegera mungkin. Setelah konstruksi dan debugging selesai, saya dapat melatihnya untuk melakukan sesuatu untuk saya. Pada saat itu, saya akan membiarkannya memfokuskan seluruh kekuatan komputasinya pada masalah ini. Mata Duncan penuh dengan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Renza, setelah model AI ini dibuat, tolong beri saya izin dan saya akan mencoba melatihnya untuk melakukan pekerjaan penyaringan global. Tidak masalah. Tama setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, setelah kembali ke Jakarta, saya meminta seseorang untuk membersihkan kamar kosong di villa tingkat menengah di pemandian air panas Villa Elsa dan mendirikan tempat kerja di sana. Kontrol model AI Nordik akan berada di stasiun kerja ini. Detektif Duncan dapat menyelesaikan pekerjaan ini di sana. Iyakah? Duncan sangat gembira dan berkata, alangkah baiknya jika Tuan Renza dapat memilih beberapa insinyur komputer dari Front Cataclysmic. Jika Front Cataclysmic dapat memiliki sekelompok profesional yang memahaminya, mungkin mereka akan dapat membentuk tim profesional yang memahami AI dan investigasi kriminal di masa depan. Tama mendengarkan. Dia tidak bisa menahan tawa, berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Duncan, dan berkata, apa yang dikatakan Inspektur Duncan persis seperti yang saya pikirkan. Kedepannya, rangkaian model AI ini rencananya akan dioperasikan dan dilatih oleh Front Cataclysmic. Menggunakan rangkaian model AI terbaik ini, dikombinasikan dengan satelit komunikasi dan teknologi komunikasi terenkripsi yang dikembangkan oleh Front Cataclysmic, pasti akan sangat bermanfaat di masa depan. Agam berkata dengan penuh semangat, bagus. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. Tama, perjalananmu ke Amerika sungguh berharga. Seluruh keluarga Rothschild berada di bawah kekuasaanmu. Siapa sangka keluarga Rothschild yang telah mendominasi Eropa, Amerika, bahkan dunia selama ratusan tahun, akan bersikap begitu pasif di hadapanmu. Tama tersenyum dan berkata, ini karena keinginan egois. Bahkan keluarga Rothschild pun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki keinginan egois yang berbeda-beda. Terlebih lagi, keluarga Rothschild kini telah kehilangan rumah harta karun seluas 4 persegi. Menurut akal sehat, seharusnya peruntungan mereka turun dan lambat laun menjadi pasif. Ini juga merupakan hukum alam. Baiklah, Nicholas tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, lalu memandang Tama, kakek sangat setuju dengan pemikiranmu saat ini. Jangan pergi ke Black Mamba terlalu dini. Manfaatkan keunggulanmu dalam kegelapan, hilangkan dulu vitalitas lawan. Sambil memakan lawan, sambil memperkuat dirimu, kamu harus ingat taktik 16 karakter orang hebat itu. Musuh maju, kita mundur. Musuh di tempat kita ganggu, kita lawan kalau musuh lelah, kita kejar kalau musuh mundur. Saat keseimbangan kemenangan mulai condong ke arahmu, kamu bisa melepaskan tanganmu dan melawan mereka dengan tegas. Ketika saatnya tiba,
sebuah keluarga pasti akan menggunakan semua sumber daya keuangan dan tenaganya untuk membantumu memenangkan pertempuran ini. Setelah mengatakan itu, Nicholas menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tegas, "Kakek tidak membantumu, kakek membantu kita memenangkan pertempuran ini bersama-sama." Melihat tekad kakeknya, Tama mau tak mau terharu. Dia sudah berusia 80 tahun, tapi dia masih bersedia mempertaruhkan segalanya bersamanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengecewakannya, apalagi membiarkannya kalah taruhan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.